Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak Selmer Miktam. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 8, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat di kelas 3. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak mau memimpin doa dulu agar semua pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, anak-anak, semoga pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan semua materi dapat tersampaikan dan kalian semua jelas pasti harus paham. Oke, sekarang Bapak mau nanya, siapa di sini yang rumahnya? Atau jangan rumahnya deh. Siapa yang di sini pernah ke pantai? Iya, coba pantai yang biasanya kita kunjungin dekat-dekat dari Bandung apa? Iya, kalau nggak Santolo ya di Garut, biasanya ke Pangandaran dan paling banyak biasanya ke Pangandaran nih. Siapa yang pernah ke Pangandaran? Aku. Iya, betul. Siapa yang pernah ke Pangandarannya naik mobil sama keluarganya? Iya, Andi. Coba, Andi, Bapak mau nanya, kalau ke Pangandaran di jalan ada rambu-rambu lalu lintas gak? Ada? Iya, ada. Coba rambu lalu lintas apa aja? Lampu merah, terus batas kecepatan, terus belok kanan, belok kiri. Lalu ada apa lagi? Iya, ada yang di atas pewarna hijau, terus ada tulisannya belok kanan kemana, belok kiri kemana, atau lurus kemana. Iya, betul sekali. Ada rambu-rambu lintas tersebut. Lalu, setelah sampai di Pangandaran, di pantai, kalian yang pertama dilihat banyak apa sih di situ? Iya, banyak perahu. Coba, perahu itu perahu apa? Atau perahu siapa? Iya, ada perahu yang buat ngangkat-ngangkatin apa Anton? Iya, ngangkut-ngangkutin penumpang untuk berlayar ke tengah laut atau ke di sana ada pantai putih, pasir putih. Nah, biasa ke situ. Tapi ada juga yang lain. Coba kira-kira ada apa? Perahu apa? Iya, perahu nelayan. Betul sekali. Baik anak-anak, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman ekonomi. Nah, khususnya untuk pantai. Selain itu kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas yang tadi sudah disebutkan. Oke anak-anak, sekarang Bapak mau kalian membuka bukunya di halaman 135 tentang kekayaan Indonesia. Boleh kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Kekayaan Indonesia. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan yang bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah dan tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Dan hal ini pula
menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Baik anak-anak, sudah dibaca dari awal sampai akhir tentang kekayaan Indonesia? Bapak mau tanya, apa sih isinya? Atau ngebahas apa sih cerita tentang kekayaan Indonesia itu? Boleh? Ada yang mau coba menjawab? Boleh? Siska? Apa coba? Iya, tentang kekayaan Indonesia yang ada di lautan. Itu adalah inti ceritanya. Tapi ada apa sih? Emang Indonesia tuh atau di perairan Indonesia tuh ada kaya ada apanya? Iya, ada keindahan laut di bawahnya yang bisa menjadikan tempat, betul Farel, menjadi tempat wisata. Selain itu, di laut itu biasanya banyak hewan apa? Iya, ada ikan. Ikan itu bisa kita konsumsi atau tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak ya. Jadi untuk hewan yang tidak dilindungi, kita bisa memakannya. Kenapa kita harus makan ikan? Karena ikan juga memiliki protein yang tidak kalah besarnya atau memiliki gizi yang bahkan ada beberapa ikan lebih tinggi gizinya dibandingkan daging-daging yang ada di darat seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing dan yang lainnya. Lalu selain tadi apa? Kayak Indonesianya, lalu ada tentang ikan-ikan. Coba Bapak mau nanya, ikan itu yang nangkep siapa? Presiden? Atau tukang ojek? Atau para pengusaha-pengusaha? Iya, bisa pengusaha ikan, Pak. Tapi siapa yang nangkep? Yang nangkep itu adalah para nelayan. Dan nelayan itu adalah mata pencaharian. Betul sekali, Budi. Mata pencaharian utama yang ada di laut. Sekarang di akhir-akhir paragraf itu ada sedikit-sedikit ngebahas tentang kebiasaan. Betul? Coba, ada kata-kata apa? Coba Faris boleh dibacakan? Iya, ada kata-kata kebiasaan di daerah pantai dan di pegunungan itu pada dasarnya berbeda. Di mana? Kalau di pantai, coba yang paling kelihatan di mananya? Ya, dari pakaian. Ini pakaian seperti yang kita pakai. Kalau di pantai biasanya pakaian seperti apa? Bahan-bahannya tipis. Lebih banyak pada umumnya menggunakan baju-baju pendek dan celana-celana pendek. Dan biasanya lebih menggunakan sendal-sendal jepit ya. Karena mereka di daerah-daerah pantai. Karena pantai itu biasanya udaranya panas. Lalu kalau yang di pegunungan, mereka pakai apa sih? Baju-bajunya yang tebal, bisa menggunakan jaket lagi, biasanya menggunakan celana yang panjang, kaos kaki, syal, topi, pokoknya yang membuat kita hangat. Itu adalah perbedaan-perbedaannya. Tapi pegunungan, pantai, mereka kan berbeda-beda. Apakah kita harus membeda-bedakan? Kamu orang pantai sana, aku mau orang gunung. Lalu yang pantai juga berkata gitu. Apa-apaan sama orang gunung, mending di pantai, asik. Boleh nggak kayak gitu? Iya, tidak boleh ya anak-anak. Walaupun yang satu di pantai, yang satu di pegunungan. Lalu kok yang di tengah-tengah gimana nih? Mereka ada dekat ke pantai enggak, dekat ke gunung enggak? Iya, dataran rendah kayak gitu juga. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita itu semuanya sama. Tidak boleh membeda-bedakan aku orang pantai, aku orang gunung, aku mah orang kota, kau mau orang kampung. Itu kita tidak boleh. Kita harus saling menghargai, saling berjabat tangan dengan siapapun itu. Kita harus saling hidup rukun antar warga. Kita tidak boleh menjatuh-jatuhkan. Kita tidak boleh apa? Saling menjahati. Tapi kita harus mau tolong menolong. Walaupun itu berbeda-beda. Beda ras, beda agama,
Kita tidak boleh ya. Kita harus saling menghargai dan harus saling tolong menolong. Oke, siapa yang mau ke pantai ini habis ini? Aku Pak, aku mau main ke pantai. Ya nanti siapa tahu kita bisa nih ya, kita bisa pendidikan ke pantai, kita bisa pengling, terus kita bisa outing bareng-bareng ke sana, kita akan belajar bareng-bareng, kita ke pantai, kita belajar sambil bermain. Pantai yang dekat dari sini siapa coba? Dari Bandung. Ya, bisa Santolo di Garut, tapi yang paling terkenal yang biasanya orang-orang sampai aku pengen ke sana. Ya, Pangandaran. Ada yang pernah ke Pangandaran? Aku Pak. Bagus, nanti kita coba ya. Semoga kita ada jalannya dari sekolah. Nanti Bapak ajukan, yuk kita coba belajar ke pantai. Karena ke pantai itu gak cuma buat main doang. Tapi ternyata banyak yang bisa kita pelajari di pantai. Coba, tadi Bapak sudah bertanya. Di awal pembelajaran, Bapak ngomong, ada yang warna hijau-hijau di atas. Nah, coba, tadi yang hijau-hijau di atas itu apa? Rambu-rambu. Betul. Itu adalah rambu-rambu lalu lintas. Iya anak-anak, itu adalah rambu-rambu lalu lintas. Sekarang Bapak mau bertanya, rambu-rambu lalu lintas apa saja yang kalian ketahui? Coba, apa saja yang kalian ketahui? Iya, ada yang pertama, lampu merah Pak. Sudah sangat jelas. Kita sering melewati lampu merah. Yang kedua, dilarang putar balik Pak. Kalau di putaran-putaran tuh di Soekarno-Hatta Pak, biasanya dilarang muter. Iya, dilarang putar balik. Yang ketiga apa? Apa Andit? Oh iya, harus parkir di sini. Harus berhenti di sini. Iya. Selain itu, coba apa lagi? Wah, betul Dodi. Dodi biasanya sering nih berarti ke tempat-tempat yang nanjak-nanjak. Itu ada itu Pak, rambu-rambu yang hati-hati Pak. Kalau misalkan ini tuh tanjakannya terjal. Lalu ini turunannya curam. Terus ada juga yang biasanya hati-hati bannya licin. Nah, itu adalah rambu-rambu lalu lintas. Sekarang Bapak mau tanya, yang tadi hijau-hijau di atas itu, lalu yang tadi harus parkir di sini, terus nggak boleh putar balik, terus awas bannya licin. Itu tuh namanya ada nama-namanya lagi nggak? Atau misalkan cuman udah Pak, cuma rambu-rambu lalu lintas, pokoknya aku nggak mau tahu itu namanya rambu-rambu lalu lintas. Aku nggak mau tahu itu mau ada namanya lagi atau enggak. Nah, coba, menurut kalian ada nggak? Iya, betul sekali. Semuanya menjawab ada. Coba, kalau yang hijau-hijau itu disebutnya apa? Betul, itu adalah rambu. Tadi udah betul, tapi kok ada yang lain? Iya, yang hijau-hijau itu adalah rambu-rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah biasanya ya. Kalau kita lagi jalan-jalan nih atau pada ini ada yang pernah ke jalan tol. Nah, di jalan tol tuh ada yang tulisannya ke atas. Kalau misalkan Cikampek lurus, terus kalau mau ke Baru Cimahi belok kiri. Nah, itu adalah rambu petunjuk, biasanya menunjukkan arah. Lalu yang kedua, tadi yang parkir di sini. Lalu juga ada yang misalkan ini harus belok kanan, ini harus belok kiri. Itu adalah rambu perintah. Artinya kita harus belok kanan di sini. Kita harus belok kiri di sini. Kita nggak boleh melawan arus. Ini adalah satu arah. Nah, one way. Jadi itu adalah rambu-rambu perintah. Memang di situ adalah fungsinya untuk memerintahkan kita kalau di sini boleh belok kanan. Harus belok kanan. Di sini harus belok kiri. Lalu yang ketiga ada rambu tadi petunjuk, perintah, nih rambu larangan. Ya, ada rambu larangan. Sekarang larangan itu yang seperti apa sih? Iya, tidak boleh parkir di sini, tidak boleh berhenti di sini, atau dilarang masuk. Biasanya ada lambang tulisannya huruf P lalu dicoret.
huruf S lalu dicoret. Lalu ada lingkaran, terus ada garis di tengahnya. Nah, itu adalah rambu-rambu dilarang masuk, dilarang parkir, dilarang berhenti. Pokoknya ada coret-coret kayak gitu. Yang dilarang itu adalah rambu larangan. Dan yang terakhir yang tadi Dodi disebutkan adalah rambu, coba, petunjuk, perintah, larangan. Satu lagi, rambu apa? Peringatan. Memperingati kalau di depan itu ada tanjakan yang curam, turunan yang terjal, lalu ada juga hati-hati jalanan licin. Nah, itu adalah rambu-rambu peringatan yang memperingati agar kita lebih hati-hati pada saat itu. Coba, ada yang mau ditanyakan nggak hari ini tentang apa saja? Atau Bapak, aku masih bingung nih materi yang ini tuh apa? Coba, ada yang mau bertanya? Ya, bagaimana? Sandi, gimana Sandi? Kekayaan itu cuma ada di bawah laut atau tidak? Oke, jadi memang kekayaan itu tidak hanya ada di bawah laut, tapi kekayaan itu kayak Indonesia itu bisa ada yang di darat dan yang di laut. Kalau di darat tuh banyaknya pohon-pohon, hutan-hutan, pegunungan, gunung-gunung. Jadi memang berbagai daerah. Hanya saja untuk kali ini kita lebih membahas mengenai kekayaan Indonesia yang ada di bawah laut atau ekosistem di bawah laut. Pak, nangkap ikan tuh harus seperti apa? Nah, nangkap ikan itu hanya boleh menggunakan pancingan biasa dan jala. Tidak diperbolehkan menggunakan apa anak-anak? Pukat harimau dan bom. Karena apa? Bisa merusak ekosistem laut. Kalau bom bisa merusak karang-karang, terumbu-terumbu karang yang ada. Dan kalau misalkan menggunakan pukat harimau, bisa semua ikan itu yang dari yang paling besar dan paling kecil itu bisa tertangkap dan ekosistem akan terganggu. Halo, coba ada lagi yang mau bertanya? Pak, rambu lalu lintas bisa siapa aja yang bikin? Biasanya rambu lalu lintas itu yang buat itu adalah pemerintah-pemerintah atau biasanya polisi-polisi. Jadi kita hanya bisa kita boleh tapi untuk diri kita sendiri. Misalkan contohnya nih di rumah. Misalkan di rumah di sini tuh rambu larangan atau peringatan. Rambu peringatan. Misalkan di rumahnya ada yang punya anjing. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu tuh ada peringatan awas anjing galak. Nah, itu adalah salah satu contohnya rambu peringatan, tapi bukan untuk rambu-rambu lalu lintas. Untuk rambu lalu lintas memang dikuasai atau yang boleh memasangnya dan memakainya itu hanyalah atau yang membuatnya adalah aparat-aparat pemerintahan. Pada umumnya adalah polisi-polisi. Begitu. Coba sekarang Bapak mau tanya, kita belajar apa aja tadi? Tuh, kekayaan Indonesia. Lalu selain kekayaan Indonesia, tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada di lalu lintas. Jadi kekayaan Indonesia itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan ekonomi untuk pemerintah dan juga kegiatan ekonomi untuk manusia. Karena mata pencarian utamanya dan nelayan, kita bisa memanfaatkan laut itu menjadi pekerjaan utama kita. Lalu juga tentang rambu-rambu lalu lintas, bahwa rambu itu ada 4 macam, yaitu rambu petunjuk, larangan, perintah, dan peringatan. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, seperti biasa, ada latihan. Nah, untuk latihan kali ini, Bapak akan menggunakan Kahoot. Ada yang sudah pernah cobain? Belum? Oke, kita akan coba. Untuk Kahoot ini, nah kita kan sudah memberikan
Bapak akan men-sharekan nanti di layar proyektor soalnya dan kalian bisa jawab di handphone kalian masing-masing. Oke? Oke, kita akan mulai latihannya. Latihan dimulai dari sekarang dan masukkan kodenya sekarang. Sudah? Kalau sudah, kita mulai latihannya sekarang. Baik anak-anak, sudah terlihat nilai-nilainya dan yang paling tinggi adalah Siska, Dodi, dan Sandi. Itu adalah 3 besar. Boleh dong kita tepuk tangan dulu. Tapi apakah yang lainnya? Jawabannya salah? Tentu tidak. Memang karena Kahoot ini semakin kita cepat menjawab, poin kita akan semakin besar. Tapi kalau kita semakin lama menjawab, poin kita akan semakin kecil. Tapi jangan berkecil hati. Kita ini hanya latihan atau kita mengulang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Untuk latihan-latihan yang ada di buku, Bapak mau kalian kerjakan semuanya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya, latihan itu akan dikumpulkan dan akan Bapak nilai. Oke? Semuanya siap? Baik, mungkin sekian pembelajaran dari Bapak hari ini. Semoga semua materinya bisa tersampaikan dengan baik dan kalian masih harus wajib kudu harus harus mempelajarinya lagi di rumah dan mencari informasi yang lebih tentang kekayaan Indonesia dan rambu-rambu. Coba ada rambu-rambu apa lagi sih yang ada di sini tuh? Kekayaan Indonesia apa lagi sih? Karena itu hanya sebagian kecil yang kita pelajari. Minggu depan kita bisa bahas ini sedikit lagi untuk mengulang ya. Jadi PR dari Bapak adalah kerjakan latihan dan Bapak mau kalian mempelajari lagi dan mencari tahu. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Semoga semuanya baik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan kita harus mau untuk terus belajar. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Dadah.